salah satu kasus kejahatan yang paling sulit diungkap itu memang kejahatan seksual. Dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak boleh ada damai, kata dia. Saya kurang bersepakat dengan kartu mati semacam itu. Kenapa? Pelaku yang diproses hukum lewat restoratif justice, bukan lewat litigasi ya, tingkat residivismenya lebih rendah. Berarti pertobatan mereka, kapoknya mereka, itu lebih besar munculnya ketika kasusnya diselesaikan lewat restoratif justice. Ada datanya? Yang saya katakan itu berdasarkan riset. Residivis itu pengulangan lagi ya? Pengulangannya lebih rendah. Apa argumennya apa? Tadi saya katakan, lewat restoratif justice, kemungkinan terjadi pertobatan itu lebih besar. Kalau seandainya Mas Reza yang mengalami perkosaan, yang memperkosa bukan perempuan loh Mas Reza, laki-laki. Dan punya kuasa, punya uang, bisa menyelesaikan, damainya cuma begini doang tapi tidak tobat. Lebih dari 20 tahun di dunia televisi, apa masih ada cerita yang belum pernah saya dengar? Oke then, let's spill the tea. Spill the Tea, hai selamat bergabung kembali di Spill the Tea. Dan hari ini saya akan mengajak ngobrol-ngobrol sama seseorang dengan profesi yang ini kayaknya masih jarang-jarang. Sosok Mas Reza Indragiri, seorang psikolog forensik. Assalamualaikum Mas Reza. Waalaikumsalam Kak. Saya sering lihatnya di TV aja loh kalau lagi membahas kasus atau membaca ekspresi wajah gitu ya. Sebenarnya saya nggak begitu mampu ya baca ekspresi wajah. Ya. Tapi secara berkelakar saya justru ingin katakan ketika ada tragedi, ketika ada malapetaka, justru perut nasi saya terisi dari situ. Ya karena sering ditanya, dicari, diminta jadi ketika ada peristiwa pidana, orang kehilangan nyawa, kemalangan lah gitu, seolah-olah justru saya cari nasi, cari nafkahnya dari situ. Padahal jangan begitu pemaknaannya. Gitu. Baiknya gimana pemaknaannya? Saya mencoba menghadirkan perspektif psikologi ke dalam dunia hukum. Sehingga hukum itu betul-betul selangkah lebih maju harapannya, punya pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana sih kita harus menyikapi manusia dalam sebuah situasi pidana ataupun perdata. Boleh percaya, boleh tidak. Teman-teman sarjana hukum itu, ketika mereka S1, belajar tentang manusia dalam kurung psikologi berapa SKS? Berapa? Barangkali maksimal hanya 2. Padahal sepanjang karir mereka berurusan dengan manusia. Betul. Manusia yang sedang bersengketa pula. Sehingga sudah barang tentu dibutuhkan pemahaman yang lebih mendalam kan tentang psikolog, tentang manusianya. Sayang beribu sayang, menurut saya ya itulah akhirnya teks peraturan perundang-undangan dan ketentuan normatif, tapi seolah-olah vakum dimensi kemanusiaan di dalamnya. Ini menarik sekali. Menarik. Ini karena awal-awal yang aku tanya ke Mas Reza ini adalah kenapa mengambilnya psikologi forensik gitu, dapat beasiswa lagi, dia memilih itu khusus ya di Melbourne waktu itu. S1-nya psikologi. Emang dari dulu cita-citanya begitu kah? Saya pernah bercita-cita jadi sarjana hukum. Oh, oke. Tapi kemudian banting setir, orang tua menginginkan saya kalau tidak ambil psikologi, ambil hubungan internasional. Ya alhamdulillah, saya masuk di psikologi. Tapi ternyata endapan minat akan ilmu hukum itu tidak pernah hilang juga. Nah, ketika hukum dan psikologi bersimpang jalan, itulah yang namanya psikologi hukum dalam kurung psikologi forensik. Jadi forensik sendiri kan pemaknaannya adalah menggunakan ilmu pengetahuan gitu untuk membantu menegakkan keadilan. Betul. Gitu kan? Betul. Gitu. Untuk sederhananya gini, forensik diterjemahkan saja sebagai hukum. Oh, hukum. Jadi psikologi hukum. Betul. Gitu ya. Ada kedokteran forensik, guru saya Dr. Abdul Munir Idris. Boleh percaya boleh tidak, dia dokter tapi urusannya bukan menyembuhkan orang, vaksinasi bukan gitu. Tapi pasien-pasiennya justru orang yang sudah dalam kondisi tidak bernyawa, orang yang kondisi terluka parah akibat perbuatan pidana. Dokter, tapi di ranah hukum. Itu namanya dokter forensik. Saya psikologi di ranah hukum, jadilah psikologi forensik. Enggak, kenapa dari dulu udah pengen hukum tuh, ada pengalaman apa sih atau melihat apa sehingga tergerak untuk itu menegakkan keadilan? Menurut saya orang-orang yang belajar ilmu hukum itu pada dasar punya kemampuan berpikir jauh di atas rata-rata ya. Kemampuan mereka untuk menyerap informasi, kemampuan mereka untuk membuat tafsiran tentang sebuah peristiwa, menautkannya ke hukum, peraturan undang-undang dan sejenisnya. Itu menurut saya luar biasa. Dulu tontonannya apa?
Si Unyil. Wah, Serius? saya si Unyil, Aku Cinta Indonesia. Serius? Lupus. Ya, ketahuan deh umurnya ya. Nggak pernah nonton Detektif Conan. Itu kan baru belakangan aja. Oh dulu cuma nonton itu aja? Ya dulu maksimal kan kalau bicara tentang situasi-situasi ala detektif itu ada 5 sekawan. Oh iya, gitu ya. Baca itu? Iya itu saya baca. Suka? Ya. Oke. Nah akhirnya di psikologi forensik. Nah ini kita sebenarnya masih awam, kalau buat aku ya masih awam dan meraba-raba. Kalau psikologi kan manusia memang, tapi dari sisi kejiwaan gitu kan. Nah, asiknya apa psikologi forensik? Apa? Saya menafsirkannya gini ya. Forensik dalam kurung hukum itu mencoba memahami peristiwa, mencoba memahami manusia dengan hukum keteraturan. Kayak gimana maksudnya? Jadi karena ada hukum, ada norma, ada peraturan, maka semestinya kan manusia berperilaku seperti ini loh. Iya, runut lah sesuai dengan aturannya. Gitu ya. Keteraturan itu menjadi menurut saya adalah pokok utama dalam ilmu hukum. Psikologi justru punya kata kunci individual differences, perbedaan individual. Artinya psikologi betul-betul memberikan ruang bagi kelenturan manusia dalam berpikir, dalam berasa, dan dalam berperilaku. Jadi kombinasi antara kelenturan ala psikologi dengan keteraturan ala ilmu hukum ketika dipadukan itu menurut saya mengasihkan sekali dalam proses berpikir kita gitu. Jadi ketika melihat ada orang kenapa dia melanggar aturan itu hukum gitu ya. Kita cari ilmu hukumnya dulu ya. Peraturannya kita baca dulu. Berarti kita punya keteraturan berpikir tentang peristiwa itu, tentang orang itu. Kemudian ada perilakunya. Tapi karena kita bicara manusia, tetap kita tidak bisa abai terhadap sisi psikologinya. Kelenturan-kelenturannya, variasi-variasinya, kekhasan-kekhasannya masuk juga di situ. Oh, menarik ya. Menurut saya sangat menarik. Tapi bagi sebagian orang terasa meletihkan. Kenapa meletihkan? Boro-boro belajar ilmu hukum, belajar psikologi saja sudah capek. Karena mungkin boro-boro baca peraturan perundang-undangan yang tebalnya ampun-ampun itu. Baca undang-undang penghapusan KDRT, undang-undang tipikor, KUHP. Itu kan ratusan halaman. Nah, jangankan baca itu. Baca teks psikologi aja sudah capek, sudah meletihkan, sudah pusing. Tambah lagi juga harus baca tentang literatur hukum. Nih, psikologi forensik baca dua-duanya. Saya merasa harus baca dua-duanya dan itu sangat mengasihkan bagi saya. Kafe ini boleh percaya bahwa tidak ya? Bagi saya, ini bukan berarti saya melemahkan atau merendahkan psikologi, tidak. Toh saya anak kandung psikologi. Tapi berinteraksi dengan teman-teman sarjana hukum, berinteraksi dengan polisi, berinteraksi dengan pengacara, dengan jaksa, dengan hakim, sangat-sangat menggairahkan bagi saya. Karena? Memberikan kesempatan saya untuk belajar ekstra tentang cara mereka berpikir. Menarik. Cocok kayaknya. Jadi kayak berada nyebur di kolam yang disukai ya, Mas Reza ya? Saya merasa begitu. Jadi bukan cuma sekedar melihat dari luar, tapi dari dalam pun mengamati sosok-sosok yang terlibat di dalam proses hukum itu sendiri. Kecuali kejaksaan. Kenapa? Saya belum pernah dapat kesempatan yang memadai untuk berinteraksi, apalagi berkontribusi untuk otoritas kejaksaan. Dalam sebuah sidang di Tipikor, Peradilan Tindak Pidana Korupsi, hakim pernah bertanya begini saya. Saudara, waktu itu saya sebagai ahli ya. Saudara pernah bantu polisi? Ya, saya kerja memang untuk polisi. Waktu itu saya kerja untuk polisi. Saudara pernah bantu KPK? Dalam beberapa kasus saya bantu KPK. Hakim tidak bertanya, saudara pernah bantu Mahkamah Agung? Tidak, karena kebetulan ketua majelis hakimnya pernah jadi peserta program pendidikan saya. Lalu hakim bertanya, apakah saudara pernah bantu kejaksaan? Belum pernah majelis. Hei jaksa, buka pintu kalian untuk orang ini. Nah, itu menunjukkan hakim pun menganggap psikologi forensik itu relevan untuk kejaksaan. Yang sayang beribu sayang, sampai sekarang saya belum pernah dibukakan pintu itu secara lapang oleh kejaksaan. Kalau dianalisa kira-kira, kenapa tuh? Mungkin teman-teman di kejaksaan menganggap kita kan terima berkas yang sudah bersih. Harusnya udah beres tuh ya? Harus udah beres di kepolisian. Jadi kalaupun ada keterlibatan disiplin ilmu lain, termasuk psikologi, ya biar teman-teman polisi saja. Kami terima berkas sudah bersih, sehingga tidak lagi harus memeriksa si A, si B, si C, dan seterusnya. Karena itu semua sudah dilalui di proses kepolisian. Padahal sebenarnya kontribusinya bisa apa di kejaksaan? Tadi saya katakan, walaupun kejaksaan itu tanda petik merupakan perpanjangan tangan penyidik dalam kurung kepolisian, tapi kan kejaksaan bisa tanda petik juga mematahkan atau menganulir hasil kerja polisi. Bagaimana kemudian kejaksaan bisa melakukan atau mengambil peran semacam itu? Ya semestinya hadirkan disiplin non hukum untuk membantu kerja jaksa.
Sehingga berkas yang datang dari kepolisian direview ulang oleh pihak kejaksaan, bisa saja kemudian dikembalikan dengan alasan begini, termasuk dari sudut pandang psikologinya seperti apa. Gitu. Catat nih kalau ada yang nonton nih dari pihak kejaksaan. Ada statementnya Mas Reza juga yang mengatakan bahwa ya bukan saja membantu tentang proses hukum, tetapi juga memastikan bahwa setiap orang yang berada dalam proses itu mendapatkan perlakuan yang adil. Seperti itu. Gitu. Emang sering melihat banyak ketidakadilan dalam perlakuan terhadap... Itu teman-teman kepolisian pasti nggak suka nih. Kalau saya katakan, misal saya cuplik, laporan masyarakat tertinggi ke Komnas HAM, dari tahun ke tahun, bahkan sejak Komnas HAM didirikan, laporan yang paling sering masuk adalah laporan tentang perilaku personil polisi. Artinya apa? Masyarakat atau mereka-mereka yang menyampaikan laporan itu beranggapan pihak yang paling sering melanggar hak asasi manusia itu adalah polisi. Oke. Kalau dari pandangan Mas Reza sendiri yang sering berinteraksi juga dengan sudah sejak sekian belas tahun silam, saya katakan ada 2 subkultur menyimpang di organisasi kepolisian. Apa itu? 1, perilaku brutal, 2, perilaku korup. Oke. Nah, sebetulnya ada 3 ya. Satu subkultur lagi adalah yang disilakan sebagai Blue Curtain Code, kode tirai biru. Yaitu? Kecenderungan polisi untuk menutup-nutupi kesalahan, aib, penyimpangan, pelanggaran, kejahatan yang dilakukan oleh sejawat mereka sendiri. Oke, ini kultur ya, subkultur. Sebetulnya bisa dikatakan kultur, tapi saya teringat guru saya, almarhum Profesor Faruk Muhammad, beliau Jenderal Bintang 2, pernah mengoreksi saya, jangan sebut kultur lah, sebutlah subkultur. Kenapa? Ya karena walau bagaimanapun mungkin Pak Faruk masih punya pride ya, masih punya harga diri, masih punya martabat, kebanggaan sebagai insan Tribrata. Kalau dikatakan ada kultur budaya di Korps Polri adalah begini-begini, mungkin terdengar tidak enak juga bagi beliau. Jadi sebut saja subkultur, oke lah subkultur. Ini kenapa bisa terbentuk ini? Apakah karena lingkungannya atau karena memang ya itu kan berarti kan ada turun menurun dari dulunya begitu gitu. Itu sudah terjawab dengan sendirinya. Namanya subkultur. Kalau subkultur pasti tidak muncul dalam 1-2 malam. Iya. Kan? Pasti muncul bertahun-tahun, bersemi di sanubari para personilnya. Jadi kalau misalnya ditanya sarannya bagaimana untuk merubah subkultur ini sehingga mengurangi laporan ketidakpuasan masyarakat, apa duluan dong berarti yang harus dibenahi? Saya selalu yakin bahwa program pembenahan institusi penegakan hukum ada poros individu, jadi individu-individunya harus kita benahi, tapi juga ada poros organisasi. Artinya organisasi yang harus kita ubah, harus kita benahi dan seterusnya. Saya khawatir bahwa kan teman-teman di kepolisian selalu mengatakan begini, percayalah tetap lebih banyak personil polisi yang baik. Coba simak ulang kalimat itu, percayalah tetap lebih banyak personil polisi yang baik. Itu kita bicara tentang poros apa? Individu per individu. Banyak individu-individu yang baik. Tapi barangkali rentan bagi mereka untuk menjadi polisi yang toksik, yang rusak, gitu, yang tidak profesional, yang melakukan pelanggaran etik. Karena apa? Karena faktor organisasi. Mas Reza ngomong begini nggak takut ya? Saya yakin betul bahwa teman-teman di kepolisian tahu persis niat baik saya terhadap Polri. Contoh ya, contoh. Betapapun ada juga anggapan ini orang emang pembenci kepolisian kali ini. Saya bisa sodorkan bukti objektif bahwa petinggi Polri mengapresiasi cara pandang saya terhadap institusi Tribrata. Pertama, saya pernah menerbitkan buku, judulnya Polisi Bukan Manusia. Siapa yang menulis kata sambutannya? Siapa? Kapolri Jenderal Sutarman. Lain masa. Suatu ketika saya menulis di salah satu media nasional, judulnya Polisi Sebagai Korban. Saya menerima pesan BlackBerry singkat. Isinya, bravo mas, sudah menyebar di grup Polri. Siapa yang mengirim pesan itu? Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Ini hanya beberapa contoh. Saya juga pernah menjadi konsultan di Posko Presisi Mabes Polri semasa Jenderal Listio Sigit sebagai Kapolri. Artinya, percayalah, walaupun barangkali lidah saya berbisa gitu ya, tapi cobalah percaya bahwa saya tidak punya etikat lain kecuali ingin organisasi ini menjadi institusi yang terpercaya di mata masyarakat. Jadi di individu dan organisasinya. Tapi saya benci luar biasa terhadap mereka-mereka yang melakukan penyimpangan. Beda lagi nih. Jadi harus dipahami
ketika saya sebutlah memberikan sorotan yang terdengar tajam, itu karena saya ingin manusia yang saya benci itu, yaitu yang disebut oknum-oknum itu, segeralah kalian angkat kaki dari organisasi ini. Organisasi ini harus luhur, harus lurus, profesional, etik, dan sebutan-sebutan positif lainnya. Karena siapa lagi yang mau kita percaya kalau bukan otoritas penegakan hukum kita. Tapi realitasnya seperti apa? Biarkan netizen yang memberikan komen. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi masukan yang baik gitu, yang diterima dengan baik ya masukannya jelas. Bukan jadi nanti gitu sih gitu. Kan itu tetap ada kekhawatiran masyarakat ya. Pasti ada yang mengatakan gitu sih, pasti ada lah gitu. Ini kan sebagai perempuan ya, kita mau tanya ke Mas Reza Indragiri gitu. Ada beberapa kasus penanganan untuk kejahatan kekerasan seksual gitu yang kita baca. Penanganannya dari pihak kepolisian, saya nggak tahu oknum atau apa ini sebutannya. Itu kok kayak aneh gitu ya. Dianggap bahwa kekerasan seksual itu, kalau di mata saya membaca kejadian-kejadiannya, dianggap bukan sebuah kejahatan yang luar biasa. Bahkan beberapa mungkin ditanganinya kayak tidak penting, seperti lelucon, pada saat interogasi mungkin ambil ketawa-ketawa, bahkan disuruh damai, disuruh dikawinin dan lain sebagainya. Ini ada apa sih sebetulnya? Pola pikir, apakah ini sudah menjadi, saya nggak tahu, itu kan mindset ya. Saya melihat itu cara pandang sebetulnya. Karena Indonesia sudah punya undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, maka semestinya kita punya kesamaan persepsi. Harusnya. Bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan serius, merupakan kejahatan luar biasa. Konsekuensinya, seluruh otoritas penegakan hukum semestinya juga punya cara berpikir dan cara bekerja yang luar biasa. Harusnya. Masuk akal ya? Iya. Tapi pada sisi lain tidak bisa dipungkiri bahwa salah satu kasus kejahatan yang paling sulit diungkap itu memang kejahatan seksual. Sehingga? Barangkali teman-teman di lembaga penegakan hukum merasa capek juga. Menyikapi situasi bahwa pada satu sisi kita didorong, tanda petik didesak oleh undang-undang TPKS untuk bekerja secara serius, bekerja secara luar biasa. Tapi realitas penegakan hukum terhadap kasus-kasus kekerasan seksual itu memang peliknya minta ampun. Emang mereka nggak punya toolsnya, nggak punya SOP-nya? Tetapi tetap peliknya minta ampun. Kenapa pelik gitu ya? Satu, ini kan pengalaman yang amat traumatis. Secara manusiawi, secara instingtif barangkali korban mau tidak menceritakan ulang peristiwa traumatis itu. Sulit pastinya. Sulit, satu ya. Sehingga memilih untuk tunda, menahan diri, berdamai dengan pengalaman menyakitkan dan seterusnya. Dalam waktu ketika korban mencoba memulihkan hati, mendamaikan batin, saksi kemana? Kabur, saksi sudah hilang. Bukti udah. Barang bukti pun lenyap. Coba bayangkan. Korban lambat melapor, saksi entah di mana, barang bukti raib, tak jelas juntrungannya. Apa yang mau ditangani, apa yang mau diproses oleh lembaga kepolisian? Proses hukum kita bekerja berdasarkan pembuktian. Nah, kalau tiga hal ini sudah tak jelas kemana, lantas bagaimana pembuktiannya? Ya kan tangkap aja. Loh, ya itu kasus yang lain bisa kayaknya tangkap aja dulu. Gitu. Ya kan ada beberapa kasus yang dengan cepat gitu ya. Ditangkap aja dulu gitu, habis itu diproses dan lain sebagainya. Tapi paling nggak kan masyarakat atau korban itu melihat ada perlindungan gitu terhadap perempuan. Kenapa kemudian harus ada kalimat susulan terhadap perempuan? Karena ya yang paling rentan mengalami ketidakadilan. Dan kalau kita sebagai perempuan ya, karena kita perempuan jadi melihat. Semakin kesini kejahatan seksual itu semakin banyak terbaca dan brutal dan tidak ada penyelesaiannya yang memuaskan. Memang perempuan itu lebih rentan jadi korban pidana ya? Perempuan dan anak-anak. Saya tidak begitu yakin. Kalau anak-anak oke lah. Perempuan nggak? Oh tidak. Saya tidak berkeyakinan bahwa perempuan bisa disebut lebih rentan menjadi korban pidana. Kenapa? Sekarang saya tanya apalagi pidana kekerasan. Kekerasan seksual ya? Kita bicara pidana secara umum. Nanti kalau kekerasan seksual kita bisa diskusi, tapi kita mulai dari yang umum dulu. Tapi yang saya soroti justru seksual. Pertanyaan sederhana dulu. Siapa yang lebih banyak menjadi korban kekerasan antara laki-laki dan perempuan? Oh, ini pertanyaan ke saya. Iya. Siapa yang paling banyak menjadi korban? Karena tadi kan Kak ini berangkat dari asumsi bahwa perempuan itu lebih rentan menjadi korban pidana. Kekerasan seksual. Hanya kekerasan seksual? Iya. Pertanyaan saya ubah berarti. Ketika seorang laki-laki menjadi korban pidana, termasuk korban kekerasan seksual,
dia mau melapor kemana? Ya ke polisi lah harusnya. Kemana? Ya ke polisi. Ya, unit yang mana? Nggak ada ya unitnya. Di polisi itu ada 2 unit. Pertama PPA, Perlindungan Perempuan dan Anak. Okay. Yang kedua Renakta, Remaja, Anak dan Wanita. Sekarang pertanyaan saya, kalau laki-laki jadi korban pidana, apalagi kekerasan seksual, dia mau melapor mencari pertolongannya kemana? Saya agak nggak paham dengan ini ya. Okay. Kalau krimsus itu apa? Ya apa? Itu tipikor, korupsi dan segala macam. Itu lain lagi. Lain lagi. Ini kan umum, kekerasan seksual itu pidana umum. Jadi laki-laki, wahai Mas kameramen dan wahai Mas audio, ketika saudara-saudara menjadi korban pidana, termasuk korban kekerasan seksual, mereka ini tidak punya tempat untuk mengadukan masalah mereka. Oke, berarti itu satu hal ya. Asumsi bahwa perempuan lebih rentan itu mungkin bisa debatable. Karena barangkali berdasarkan data kan ya. Oh, data perempuan jadi korban kekerasan seksual dari waktu ke waktu terus naik. Mungkin begitu. Objektif kan berdasarkan data. Ya, tapi kita juga harus pahami bahwa secara objektif tidak tersedia layanan yang memadai bagi kaum Adam untuk mengadukan persoalan pidana yang mereka alami. Oke. Ini kalau kita berdebat masalah lebih banyak korban yang mana. Tetapi kalau saya bukan membenci perempuan dan juga tidak ingin mengatakan laki-laki harus berada pada posisi supremasi, bukan begitu. Saya ingin kita konsekuen dengan berpemikiran bahwa setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Harus dong. Setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Tapi sekarang kalau kita kembalikan ke dalam konteks yang Kak Feni letakkan di atas meja, ya coba jawab pertanyaan saya. Berarti mungkin saya akan membenahi kalimat saya. Yaitu? Untuk korban-korban kekerasan seksual. Ya. Kemana? Laki-laki melapor kemana? Plus kekerasan seksual. Bahkan lebih mendasar lagi. Perempuan. Percaya tidak bahwa laki-laki bisa menjadi korban kekerasan seksual? Bagus. Coba tanya di luar sana. Seberapa banyak orang yang percaya bahwa laki-laki bisa diperkosa oleh perempuan? Ya mungkin bisa, tapi tidak sebanyak laki-laki yang bisa diperkosa oleh laki-laki juga. Ya itu soal lain. Yang ingin saya katakan adalah ternyata kita harus bedakan antara mitos dan fakta. Persoalannya, ketika kita punya keinsafan bahwa laki-laki pun tidak sedikit menjadi korban pidana, termasuk kekerasan seksual, mereka mau mencari pertolongannya kemana? Intinya Kementerian yang ada apa? Kementerian Pemberdayaan. Coba selesaikan kalimat perempuan. Perempuan dan anak. Komnas anak perempuan. Komnas perempuan. Ada tidak Komnas laki-laki? Kementerian Pemberdayaan laki-laki ada tidak? Itu mendiscourage, artinya melemahkan semangat kaum Adam untuk melaporkan peristiwa pidana di mana mereka menjadi korbannya. Itu mendiscourage. Menurut saya, pada satu sisi ini saja sudah kelihatan kita tidak konsekuen dengan kalimat setiap warga negara sama kedudukannya di hadapan hukum. Berarti ini adalah keresahan kaum Adam yang punya kemungkinan juga mengalami kekerasan atau kejahatan seksual, begitu ya? Bagus bahwa sudah ada fasilitas layanan bagi kaum Hawa, itu bagus. Tapi pertanyaannya, PR-nya adalah kaum Adam ini mau dikemanakan ketika mereka menjadi korban kejahatan misalnya. Yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika kejahatan seksual ini tidak ditangani dengan tepat dan serius tanpa hasil bahkan selama bertahun-tahun, ini kan menyebabkan keamanan, rasa aman terhadap organ-organ dan kehormatan setiap warga negara itu menjadi hal yang murah gitu. Nah, saya senang dengan kalimat ini, setiap warga negara. jadi fair. Kita konsekuen cara berpikir. Tapi setuju nggak dengan itu bahwa kejahatan seksual itu masih dianggap sesuatu ya mungkin kalau dari pandangan sudut pandang Mas Reza ya karena ini susah dibuktikan, ada faktor-faktor psikologi yang membuat ini jadi ya korban sendiri susah bercerita dan Tadi Kak Feni mengatakan kok damai sih? Iya. Saya ingat ada seorang politisi yang kebetulan perempuan juga di Komisi 3 atau Komisi 8. Siapa namanya? Saya lupa namanya. Yang mengatakan bahwa dalam kasus kekerasan seksual terhadap perempuan tidak boleh ada damai. Kata dia gitu. Saya kurang bersepakat dengan kartu mati semacam itu. Kenapa? Mari kita tinjau ya sebaliknya. Kalau tidak boleh damai, itu kan berarti harus litigasi. Litigasi itu artinya polisi, jaksa, hakim masuk penjara. Itu namanya litigasi itu. Yang kita lihat kasus-kasusnya tiap hari. Kebalikan dari litigasi adalah restoratif justice. Orang kita secara umum menyebutnya sebagai penyelesaian damai, kekeluargaan, semacam itulah ya. Kejahatannya dianggap tidak ada.
Ada sebetulnya, ada. Tapi begini, yang saya katakan, apa iya dalam setiap kasus kekerasan seksual kita harus mengandalkan litigasi saja? Tidak adakah sisi positif dari restoratif justice dalam kasus-kasus kekerasan seksual? Bisa ditangkap nggak maksud saya? Oke. Saya ingin berikan counter argumennya begini. Siapa bilang litigasi adalah cara yang terbaik jitu untuk kasus kekerasan seksual? Boleh jadi restoratif justice lebih tepat. Gimana? Nah, kita tinjau dulu manfaatnya. Apa sih manfaat restoratif justice? Apa? Satu, bagi pelaku. Pelaku yang diproses hukum lewat restoratif justice, bukan lewat litigasi ya, tingkat residivismenya lebih rendah. Berarti pertobatan mereka, kapoknya mereka, itu lebih besar munculnya ketika kasusnya diselesaikan lewat restoratif justice. Ada datanya? Yang saya katakan itu berdasarkan riset. Dari waktu ke waktu, kalau kita diskusi, mudah-mudahan saya konsisten, saya pakai hasil riset. Residivis ini boleh dideskripsikan dulu artinya apa? Pengulangan. Ya. Kalau masyarakat kita secara umum mengartikan residivisme itu adalah pengulangan perbuatan pidana. Jadi misalnya nih, ada pelaku pelecehan, ditangani lewat litigasi, polisi, jaksa, hakim, penjara. Ada pelaku pelecehan yang ditangani secara restoratif justice, secara umum diistilahkan sebagai kekeluargaan, cara damai dan seterusnya. Hasil riset menunjukkan pelaku kekerasan, pelaku pidana kekerasan seksual yang diselesaikan lewat restoratif justice, tingkat residivismenya akan lebih rendah. Residivis itu pengulangan lagi. Pengulangannya lebih rendah. Apa argumennya apa? Tadi saya katakan, lewat restoratif justice kemungkinan terjadi pertobatan itu lebih besar. Kenapa? Karena kesempatan bagi pelaku dan korban untuk berbincang langsung, mendengar langsung segala kesakitan, ketakutan, kengerian, keputusasaan dari korban. Terbuka katup hati pelaku, iya ya, yang saya lakukan ini jahat, sudah menyakiti orang lain, dan saya ingin mengubah ini. Saya ingin mengubah diri saya. Saya ingin memberikan tanda petik obat bagi orang yang sudah saya sakiti. Dengan katup kesadaran semacam itu, maka hitung-hitungan di atas kertas sekali lagi, kemungkinan dia mengulangi perbuatan pidananya akan rendah. Oke, itu bagi pelaku. Bagi korban untungnya apa? Bagi korban bagus. Sekarang kita tinjau bagi korban sekarang. Nggak setuju nih perempuan-perempuan. Korban. Aduh, seneng nih. Ribut nih kayak di bawah nih. Bagi korban ya, bagi korban. Yang namanya penderitaan itu kan sesungguhnya tidak bisa diangkakan. Sepakat ya? Yang namanya kesengsaraan itu tidak bisa dirupiahkan. Betul ya? Bisa, betul. Tetapi di dalam dunia hukum itu ada namanya restitusi. Ganti rugi dari pelaku kepada korban. Dari pelaku ya, bukan dari negara. Restitusi adalah ganti rugi dari pelaku kepada korban. Restitusi alias ganti rugi ini lebih mudah untuk disepakati dan dicairkan ketika dikompromikan lewat restoratif justice. Nah, ngukurnya gimana? Ngukur apa? Ngitungnya gimana? Kan tadi. Kalau ngitungnya bagaimana? Kan perasaan sakit itu kan nggak bisa diukur. Betul. Nah, tapi kemudian mau dirubah menjadi angkakan. Ngitungnya gimana? Lembaganya ada, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban itu akan bertugas menghitung nih, punya kalkulatornya mereka. Saudara udah sepakat, tiba-tiba nyampainya di sini udah nggak sepakat nilainya, nggak menemukan, ada potongan, nyampe segini. Penganiayanya berkali-kali tuh. Hal semacam itu akan lebih bisa diatasi kalau memang berbincang begini. Nah, dua belum selesai. Dua apalagi? Manfaatnya bagi kita ini, bagi semua, bagi negara. Iya, apa? Biaya penegakan hukum, biaya prosesnya gitu ya, untuk restoratif justice itu lebih ekonomis daripada litigasi. Jadi lengkap sudah. Pelaku mengalami pertobatan, ganti rugi lebih mudah untuk dicapai, dan lebih hemat anggaran hukum di Indonesia. Kita kalau ngomong tadi ya, namanya rasa sakit itu tidak bisa diukur. Betul, saya sepakat. Pertobatan itu emang bisa diukur ya kalau dia beneran tobat atau tomat. Bener gak? Dia hanya tobat karena dia takut pada saat itu ketahuan. Iya, itu ya orang yang melakukan perkosaan. Ya menurut aku ya, ini kan aku bukan akademisi yang ngurusin yang menelah lebih dalam gitu. Itu kan ada faktor
di kuasa ya, dia ingin mendominasi, dia mungkin untuk menutupi rasa kurang percaya dirinya, itu adalah bentuk penaklukan gitu kan, dan banyak lagi. Dan hal-hal itu kan sakit, iya kan? Anggaplah begitu. Kalau itu tidak terobati, di mana cara dia bertobat hanya dengan ketemu korbannya? Tidak usah khawatir, di dalam undang-undang TPKS, undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, itu juga ada pasal-pasal tentang itu. Pengobatan, rehabilitasi bagi pelaku itu sudah ada di situ. Ya, masalahnya adalah ketika itu sampai di di kepolisian atau apa gitu ya. Apakah nyampe itu terapi buat si pelaku sampai dia tobat? Apa hanya berhenti sampai salaman damai selesai? Nah, cuma di permukaan atau sampai dalam? Ketika itu hanya dianggap sampai di permukaan salaman tanda selesai, dianggap sudah memenuhi seluruh yang diamanatkan oleh undang-undang, maka jaminan bahwa ini tidak akan terulang lagi itu kan jadi semakin membingungkan, terutama buat perempuan dan anak. Aku sebut terutama ya, tidak menghilangkan laki-laki. Ya itu kan berarti kan bicara tentang realitasnya. Realitasnya dong. Pelaksanaan di lapangan kan. Iya. Ya. Yang jelas, tadi sudah saya katakan bahwa kita ini sudah punya undang-undang TPKS. Iya. Yang undang-undang yang berpuluh-puluh tahun baru akhirnya bisa konsekuensinya. Kan artinya itu aja sudah tidak dianggap penting banget gitu. Konsekuensinya cara pikir kita dan cara kerja kita memang harus lebih serius dan lebih luar biasa. Kita tuh siapa? Baik masyarakat maupun terutama sekali otoritas penegakan hukum. Oh ya, PR-nya banyak sekali ya. Banyak. Cuma ya realitas penegakan hukumnya memang masih menjadi pertanyaan besar sih. Masih menjadi pertanyaan. Jadi salah satu penjelasannya adalah karena itu memang susah dan capek. Betul, karena itulah maka kita jangan langsung mengharamkan yang namanya restoratif justice dalam kasus-kasus kekerasan seksual sekalipun. Kafe ini maaf ya, ini hanya ilustrasi nauzubillah min dzalik. Astagfirullahaladzim, jangan saya dah siapa gitu. Saya pelaku, kafe ini jadi korban saya. Besok masuk media nggak? Nggak tahu. Masuk media kalau ditangani lewat litigasi. Oh, jadi pemberitaan. Jadi pemberitaan. Tapi kalau coba diselesaikan dalam ruang tertutup dengan orientasi keberpihakan pada korban, kira-kira meledak tidak di media? Bisa diredam. Bisa. Kurang sedikit beban hidup kita akan jadi. Kita tuh siapa? Baik pelaku maupun korban. Yakin karena banget. Dampaknya akan ke keluarga besar. Oh. Keluarga besar juga kena. Berarti ya masalah keluarga besar, masalah korban apakah itu baik buat dia kan belum tentu. Segala inisiatif bisa saja dikatakan belum tentu. Iya. Tapi by riset berdasarkan studi objektif kok. Ada manfaat-manfaat yang bisa dicapai oleh pelaku, korban dan negara ketika kasus pidana diselesaikan lewat restoratif justice. Jadi kembali ke anggota dewan yang saya lupa dari Komisi 3 atau Komisi 8. Jangan buru-buru alergi gitu. Oke, jadi intinya cuma jangan buru-buru alergi. Iya. Ada kemungkinan ini berhasil dengan syarat. Jelas, syarat dan ketentuan berlaku. Masalahnya mungkin anggota Dewan Komisi 3 itu tidak mau jalan damai karena tahu syarat-syaratnya itu mustahil dipenuhi. Lagi misalnya ya, ini hanya ajakan kita berpikir konkret ya. Anaknya Kak Afeni. Astagfirullah, jangan bawa-bawa deh yang lain aja lah siapa? Enggak mau. Ya, enggak usah amit-amit. Astagfirullah. Anak. Ya seorang lah, siapalah. Anak seseorang sudah mengalami perlakuan tidak senonoh gitu ya. Perkosaan. Misalnya. Jangan diperhalus lah. Ya. Bagi kesejahteraan dia lebih besar peluangnya lewat mana? Tadi saya katakan, kalau lewat restoratif justice, yang fokusnya keberpihakan pada korban, kesejahteraan dia lebih terjamin. Menurut saya begitu. Kita jangan ngomong mungkin orang lain ya. Coba kita balikan. Kalau tadi Mas Reza mengatakan bahwa ada kemungkinan laki-laki juga mengalami. Kalau seandainya Mas Reza yang mengalami perkosaan. Oh jelas saya akan minta ganti rugi kan? Ya saya minta ganti rugi. Yang memperkosa bukan perempuan loh Mas Reza, laki-laki. Yang memperkosa juga laki-laki. Laki-laki dan banyak, bukan cuma satu. Ya. Kita tentu harus iris kasus demi kasus ya, tidak bisa pukul rata juga. Kita tanya sekarang ini menempatkan Mas Reza sebagai korban. Kalau jadi korban dan pelakunya adalah laki-laki. Laki-laki dan punya kuasa, punya uang, bisa menyelesaikan damainya cuma begini doang, tapi tidak tobat. Belum tentu tobat karena dia punya kuasa. Sebetulnya ini pembahasannya belum selesai. Jadi saya katakan ini serius, saya katakan begini. Kesalah kaprahan hukum kita
memposisikan litigasi dan restoratif justice itu sebagai opsi yang terpisah. Jadi harus pilih litigasi saja atau restoratif justice saja. Terus? Dalam praktek di sekian banyak negara, dua ini bisa disandingkan. Contohnya? Jadi contohnya dari pagi sampai sore, pelaku ini tetap di penjara. Oke, pagi sampai sore doang? Ya misalnya. Oke. Berarti kan litigasi kan? Litigasi. Sebaliknya, dari sore sampai pagi lagi, dia kerja sosial di luar penjara. Dan Mas Reza ada kemungkinan akan bertemu dia di luar penjara? Ya, bisa saja. Nggak trauma? Bisa saja trauma. Terus? Tenang saja, ada yang namanya pembatasan jarak. Bahwa pelaku tidak boleh mendekati korban dalam radius sekian meter misalnya. Jadi menurut saya, kita hanya perlu memberikan ruang lebih besar bagi hukum untuk bekerja secara lebih maksimal, tidak hanya menggunakan jalur litigasi, tapi mencoba menemukan dan menerapkan sisi-sisi positif yang berdasarkan riset diketahui mendatangkan manfaat dari restoratif justice. Oke, ini seandainya Mas Reza adalah korban gitu ya, apakah Mas Reza pernah meneliti, ini kan secara psikologi gitu ya, sesuatu, ini kan perasaannya macam-macam gitu ya. Pasti. Macam-macam, malu iya, kemudian belum tentu juga akan ngomong, apalagi laki-laki begitu ya. Kemudian ya mungkin ya sehingga menjadi masuk akal kalau dia tidak ngomong karena takut malunya itu bukan cuma untuk dirinya tetapi juga keluarganya begitu ya. Tapi ketika dia tidak ngomong, dia berdamai dan si pelaku ini kemungkinan adalah tomat, ya kan? Nah itu kan apakah tidak membuka kemudian peluang si pelaku yang tomat ini karena ngerasa resikonya kecil kalau dia melakukan kejahatan seksual, oh damai bisa selesai, maka dia akan mengulangi itu karena paham korban itu memiliki rasa malu sehingga akan lebih besar kemungkinan dia memilih jalan untuk berdamai ketimbang litigasi. Inilah kesulitan yang muncul ketika restoratif justice itu kita terjemahkan menjadi penyelesaian kekeluargaan dan penyelesaian secara damai. Dua kata ini tidak representatif. Karena itu sejak tadi saya menggunakan istilah restoratif justice. Kak Feni saja yang menggunakan kata damai, menggunakan kata kekeluargaan. Kita tepikan dulu lah istilah itu ya. Jadi ada ganti rugi uangnya gitu? Ya, pokoknya kita fokus menggunakan kata restoratif justice itu saja. Harap dipahami, restoratif justice itu bukan berarti meniadakan pertanggungjawaban pidana, bukan. Pelaku serta-merta dimaafkan. Restoratif justice sebetulnya juga tetap merupakan sebuah proses hukum. Tapi proses hukum yang tidak melalui litigasi itu tadi saya katakan. Jadi? Tetap dia yang dimintai pertanggungjawabannya. Dalam bentuk? Misalnya yang paling konkret adalah ganti rugi. Ganti rugi lah ya. Apa? Bisa saja. Tetap ada sanksi sosial gitu kan? Ada sanksi sosial yang dikenakan. Misal ya contoh tadi pembatasan jarak itu kan merupakan bentuk sanksi sosial sebetulnya. Ditandain boleh nggak? Boleh. Ditandain pemerkosa. Boleh. Indonesia belum punya sistem itu di luar negeri. Tapi mungkin dan boleh ya? Sudah banyak di luar negeri. Itu masuk dalam di sini register. Bisa. Kita belum punya dasar hukum untuk itu. Pemerkosa dan keluarganya, keluarga pemerkosa. Ya kan? Kita pernah mempraktekkan mirip-mirip seperti itu terkait dengan tahanan politik. Jadi KTP-nya ditandai. KTP ditandai. Kan prinsipnya sama kan? Sama. Adalah sanksi sosial kan? Sanksi sosial sekaligus meningkatkan imunitas masyarakat. Betul. Yaitu kewaspadaan masyarakat terhadap predator, terhadap kalau dulu berarti terhadap tapol dan segala macam. Berarti kan sudah ada sebetulnya. Bisa tuh. Apa? Bisa dilakukan. Ya tergantung DPR dan pemerintah. Tolong dong. Lah. Ya kalau memang ya. Ya, tergantung kan yang buat hukum mereka. Iya. Dipasang fotonya. Saya setuju. Wah, begini. Itu namanya register ya. Namanya register. Di sekian banyak negara, untuk predator-predator yang teridentifikasi sangat berbahaya, hukumannya diperberat, baik hukuman penjara maupun hukuman denda, dan foto identitas mereka itu dipampangkan untuk publik. Itu termasuk restoratif justice? Oh belum. Kalau Indonesia belum. Tapi itu bisa masuk di dalam. Nah,
Kalau di dalam undang-undang TPKS, seingat saya belum ada ketentuan semacam itu. Tolong dong ditambahin. Di dalam undang-undang perlindungan anak sebenarnya sudah ada. Iya. Tapi saya belum tahu apakah di kepolisian misalnya sudah ada tidak sistem tentang itu. Sistem yang bisa memampangkan foto-foto para predator dan identitas mereka sudah ada atau tidak, saya belum tahu. Nah, sebaliknya, dalam restoratif justice itu bisa saja dikenakan sanksi-sanksi yang lebih daripada yang ada di undang-undang. Misalnya? Tadi saya katakan pembatasan jarak. Dan Pembatasan jarak itu apa? Di mana itu menyiksanya? Menyiksanya. Loh, berarti kan dia tidak boleh keluar dari rumah misalnya. Menyiksa dong. Oh, tahanan. Misalnya, dia tidak boleh keluar dari RT-nya. Ya, kasihan tuh korban-korban yang di sekitar RT-nya. Pasti ada kemungkinan menjadi korban kan gitu. Ya, itu misalnya. Okay. Intinya adalah pembatasan jarak itu bisa dilakukan terhadap mereka-mereka yang super berbahaya. Jadi sekali lagi, supaya kita tidak lepas dari jalur, menurut saya ada kesalahkaprahan yang harus kita koreksi. Yaitu? Bahwa litigasi sesungguhnya dalam prakteknya bisa disandingkan dengan restoratif justice. Kita ingin mengenakan perlakuan punitif yang menyakitkan terhadap pelaku, silakan. Tapi kalau fokusnya hanya di situ kan tidak menyelesaikan korban. Ya. Itu kan fokus hanya pada pelaku. Iya. Ini yang mungkin menjadi keresahan banyak orang, terutama perempuan, adalah bahwa seolah-olah ketika kita tidak melihat ada unsur hukuman yang membuat jera, sehingga kita menduganya bahwa ada pelaku-pelaku ini yang ngerasa kejahatan ini dianggap paling hukumannya apa? Sama kayak koruptor ya kan? Yalah, gampang lah, cuman berapa tahun. Saya tidak yakin Kak Feni sungguh-sungguh memahami sebetulnya efek jera itu apa. Efek jera itu artinya apa? Apa? Berarti pelaku akan? Paling tidak calon pelaku ketika dia mau melakukan itu, dia ada satu pikiran bahwa ada resiko yang harus dia tanggung. Deterrence effect itu ada dua. Satu deterrence effect yang sifatnya langsung agar pelaku tidak mengulangi pidana, dan yang deterrence effect yang tidak langsung agar kita ini tidak meniru perbuatan pidana itu. Betul. Tadi saya katakan kalau kita sebatas bicara tentang deterrence effect yang langsung, yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jahatnya, restorative justice itu terbukti unggul, lebih handal, mengirim orang ke penjara, melipat gandakan dendam. Ya bisa balas dendam ya kalau begitu. Mungkin dalam bentuk yang lebih buas, lebih brutal lagi. Tapi restorative justice adalah kesempatan bagi yang bersangkutan untuk berdialog langsung dengan korban. Korban berkesempatan langsung untuk menyampaikan segala kesedihannya, kepedihan dan seterusnya. Itu kalau korban nggak trauma lihat muka pelaku ya? Bisa diwakili lewat kertas. Victim impact statement. Jadi korban bisa curhat segala macam. Di Indonesia ada tidak victim impact statement? Saya masih ragu itu diterapkan. Apa tuh? Jadi victim impact statement adalah lembaran kertas yang isinya curhat. Terserah mau ngomong apa tentang penderitaan yang sudah dialami oleh korban. Muak, jijik, takut, sedih. Saya ingin pelaku diginikan di segala macam. Itu silakan. Kehadiran victim impact statement di ruang sidang itu sudah sama, sudah setara dengan kehadiran secara fisik korban. Jadi korban tidak harus diperiksa berulang kali, ditanyai berulang kali, menceritakan kembali pengalaman traumatisnya berulang kali. Nah, itu bisa diwakili oleh victim impact statement. Ini ada kejadian di mana hal-hal seperti itu ketika pelaku mengetahui itu kemudian dia tobat? Sesaat lalu saya mau cerita itu sebetulnya. Jadi begini. Tapi dalam kasus pembunuhan ya, kasus pembunuhan. Pembunuhan atau perkosaan kayaknya beda deh. Oh jelas beda. Tetapi kan ini sebagai sebuah ilustrasi bahwa restoratif justice itu bekerja loh, bekerja loh. Tapi tolong jangan gunakan kata penyelesaian secara damai atau kekeluargaan. Istilah itu tidak representatif. Restoratif justice. Jadi seorang pelaku pembunuhan ini ditemui oleh keluarga besar dari korban yang dia tembak. Apa kata keluarga korban? Saya masih ingat ibunya yang mengatakan begini. Ini saya bawa tas kecil, isinya abu. Ini abu jenazah anak saya. Hari ini saya berkesempatan bertemu dengan saudara. Tolong simpan abu ini, dilempar. Saya masih merinding kalau membayangkan ini. Dilempar ke arah si pelaku penembakan itu. Apa reaksi si pelaku penembakan? Dia langsung bersimpuh, menangis, sejadi-jadinya dan minta maaf. Walaupun dia tahu dia tidak akan bisa dimaafkan, tapi paling tidak izinkan saya untuk menyampaikan rasa penyesalan saya dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Ya tadi saya katakan, ketika seseorang
mengalami pertobatan, bukan ketakutan ya, kalau dikirim ke penjara kan takut, ngeri segala macam, tapi pertobatan semacam itu, maka kita punya alasan untuk menduga kemungkinan dia akan mengulangi perbuatan jahatnya akan lebih rendah. Oke, nah yang kedua tadi, membuat calon pelaku ketika mau melakukan kejahatannya itu berpikir ulang karena tahu ada resiko yang nggak enak yang akan dihadapi kalau dia melakukan hal itu. Persoalannya, restoratif justice itu kan cenderung dilakukan secara terbatas kan, tertutup kan, privat sifatnya. Itu membuat apa yang berlangsung di dalam ruang restoratif justice itu tidak diketahui oleh orang di luar. Oke. Nah, gimana kalau seandainya kayak pemerintah China yang saya tahu ya, dia suka mengambil contoh-contoh gitu. Orang-orang pelanggar kejahatan itu satu tokoh mungkin yang terkenal kemudian dihukum maksimal untuk membuat sebagai statement bahwa kalau kamu melakukan kejahatan serupa hukumanmu akan seperti ini. Kenapa tidak dilakukan seperti itu? Ada satu mungkin ya. Oke, mungkin yang lain bisa diselesaikan secara restoratif justice, tapi mungkin ada satu yang viral barangkali gitu yang ditunjukkan kepada masyarakat bahwa mungkin loh pelaku itu dihukum maksimal yang nggak enak bukan cuma dia yang nanggung mungkin, sekeluarganya gitu. Saya setuju. Setuju ya? Setuju. Oke, catat. Berarti jelas kan? Persetujuan ini menandakan kita tidak semestinya memisahkan antara litigasi dan restoratif justice. Tapi bisa menghemat biaya gitu ya. Jadi pilih-pilih mana yang tepat. Itu bagus. Dijadikan istilahnya monumen. Per detik ini sudah bisa kan mengatakan berarti harus pilih-pilih. Betul. Jadi jangan langsung. Masalahnya udah ada yang dipilih apa belum? Selama ini saya tidak melihat ada yang sudah dipilih untuk ditunjukkan sebagai monumen bahwa pemerintah menganggap serius kejahatan seksual dan hukuman yang maksimal bisa diterapkan. Kita lihat di kasus di NTB kan saya baru pulang dari Lombok. Iya. Kasus terkait IWAS. IWAS itu inisialnya. Penyandang disabilitas yang posisi sudah sebagai tersangka kekerasan seksual terhadap sekian banyak korban. Ya kita cek saja seberapa jauh keseriusan dan keluar biasaan otoritas penegakan hukum menangani kasus itu. Yang jelas di Polda NTB kebetulan juga ada jaksa. Secara lisan saya sampaikan perspektif saya bahwa boleh jadi IWAS ini sudah memenuhi kriteria untuk disebut sebagai residivis. Dalam arti? Ada pertanyaan. Loh kan dia belum pernah masuk penjara sebelumnya. Betul. Tetapi residivisme yang saya pakai ini argonya bukan re-entry. Kalau re-entry yang kita jadikan argo, maka memang pertanyaannya ini orang sudah berapa kali keluar masuk penjara. Tapi argo yang saya pakai adalah re-offending. Berapa kali orang ini mengulangi perbuatan pidananya. Terlepas apakah masuk ke ranah hukum atau tidak, terlepas apakah divonis atau tidak. Tapi fakta kalau memang benar hasil penyidikan polisi bahwa jumlah korban IWAS itu ada belasan. Bahkan jangan-jangan sampai puluhan gitu ya. Maka secara faktual dia sudah jadi residivis. Pengulangan perbuatan pidana. Argonya berapa kali dia melakukan pidana, berapa banyak jumlah korbannya. Itu dia argonya. Nah IWAS kan memenuhi itu kalau memang benar hasil penyidikan pihak kepolisian. Sehingga karena IWAS ini seandainya dianggap memang bisa disebut sebagai residivis, maka sudah barang tentu dong kita tidak sikapi dia sebagai penjahat kemarin sore, bukan penjahat ingusan, bukan penjahat iseng-iseng, tapi seolah sudah menjadi penjahat profesional yang dari waktu ke waktu terus memfasihkan cara dia memangsa korbannya. Karena itu hukumannya harus berat. Ini satu lagi yang juga meresahkan adalah kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga, ayah ke anak. Kalau Mas Reza setuju nggak? Bukan hanya ayah ke anak. Ini saya harus buru-buru mengoreksi itu agar kemudian tidak menjadi diskusi yang kontraproduktif. Orang tua ke anak. Baiklah. Gitu. Orang tua ke anak. Betul, karena ada juga orang tua adalah ibu ke anak. Anak-anak korbannya laki-laki. Ada juga kan begitu. Ya, orang tua ke anak. Atau pokoknya keluarga lah bagian. Terutama orang tua ke anak sih, gitu ya. Ini dianggap, kalau menurut Marisa, ini apakah juga sesuatu yang perlu juga mendapatkan hukuman yang berat? Sudah. Dan perlu dipampang dan menjadikan monumen gitu. Sehingga orang-orang yang mau calon-calon yang kepikiran gitu ya, itu berpikir ulang bahwa dia punya resiko yang besar ketika dia melakukan kejahatan itu bukan kejahatan yang sederhana. Dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia,
peraturan yang paling sering direvisi dalam tempo singkat itu adalah Undang-Undang Perlindungan Anak. Revisi pertama dan revisi kedua itu dilakukan hanya dalam kurun waktu 2 tahun. Isinya apa? Semuanya tentang pidana. Jadi spirit Undang-Undang Perlindungan Anak kita itu memang memberikan fokus ekstra pada kasus-kasus pidana yang dialami oleh anak. Bahkan di dalam revisi yang kedua, yaitu Undang-Undang 17 tahun 2016, itu fokusnya spesifik tentang kekerasan atau kejahatan seksual terhadap anak. Hukumannya diperberat. Tambah lagi ada tindakan ekstra, kebiri kah itu, dibuka identitasnya itu, dan sejenisnya. Menurut Mas Reza itu efektif membuat itu tidak mengulangi atau keluarnya nanti jadi dendam? Begini, saya baru bisa mengatakan efektif atau tidak efektif kalau ada angkanya, kalau ada datanya. Belum ada. Persoalannya saya tidak punya data itu. Di Indonesia ini susah cari angka atau data itu. Jadi praktis kita tidak bisa menakar apakah peraturan ini sudah memadai atau belum, sudah memunculkan efek jera atau belum. Kita tidak bisa menakar itu secara pasti. Sehingga rujukan saya memang rujukan hasil-hasil studi barat. Dengan harapan hasil studi itu juga bisa diterapkan di sini. Ini menarik sekali obrolannya dari yang besar ke yang dan diskusi yang seru sekali. Gitu nggak Mas Reza? Ya, walaupun saya tidak tahu apakah Kak Feni merasa ini sebuah perbincangan yang simak tidak oleh viewers kita. Gak masalah lah, santai aja. Jangan dianggap terlalu aneh, terlalu gelap, terlalu bahaya gitu ya. Semua ada segmennya kok Mas Reza ya. Semua orang yang ingin menyimak ini mungkin ya. Tapi kalau bahas tentang perempuan ya ini aku rasa banyak sekali ya. Ini bukan membedakan laki-laki dan perempuan. Tapi istri saya perempuan. Iya, saya punya anak-anak perempuan. Iya, bukan maksudnya. Bagaimana mungkin saya membenci perempuan itu bagaimana mungkin? Maksud saya ini menjadi menarik buat perempuan karena kebetulan saya perempuan jadi saya mungkin mewakili perempuan bahwa ya masalah bukan istilahnya nggak memungkinkan bahwa laki-laki menjadi korban kekerasan, tetapi karena mungkin yang kita baca karena kita perempuan adalah perempuan menjadi korban, anak-anak perempuan menjadi korban, anak-anak laki-laki menjadi korban, sehingga ini menjadi keresahan banyak perempuan gitu ya untuk melihat gimana sih sebaiknya ini supaya tidak menjadi berulang kayak kok makin lama makin sadis gitu sehingga membuat kayak kok tempat ini jadi seolah-olah tidak aman gitu ya buat perempuan terutama ya karena saya perempuan gitu walaupun mungkin buat laki-laki juga tidak aman. Jadi diskusi ini ya mudah-mudahan ada sesuatu yang baik, ide-ide yang cemerlang yang bisa kemudian nantinya diterapkan gitu. Karena ya untuk perlindungan warga negara sih. Ada banyak memang mantap. Pasti. Saya suka dengan kalimat itu, perlindungan warga negara. Perlindungan warga negara. Karena memang banyak ya urusan masalah keamanan itu kan banyak. Tapi ya itu tadi berangkat dari saya sebagai perempuan melihat bahwa kok ada beberapa kasus itu kayak dianggap sebagai kejahatan yang kayaknya jadi kayak biasa aja. Kayak penanganannya biasa-biasa aja disuruh gitu. Kawin lah. Itu kan serem amat gitu loh. Ya, sebetulnya saya ingin memberikan komentar juga tentang itu. Kenapa? Jadi orang tua murka gitu ya. Begitu mengetahui maaf anaknya sudah dibegitukan oleh pacarnya. Dibegitukan. Ya, ngerti lah ya gitu. Tapi ketika dulu saya bekerja di LPAI ya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Menanyai 2 anak itu. Tanpa dia orang tua mereka suka. Sekarang pertanyaan saya, kalau pada dasarnya, maaf ya, saya tidak membenarkan adanya hubungan seksual di luar pernikahan, itu terlarang. Tapi seandainya kejadian dan sejujurnya itu suka sama suka, yang fair bagaimana? Tetap aja pernikahan itu kan adalah sebuah gerbang baru perjuangan, tidak menyelesaikan masalah juga. Tapi kalau mengirim salah satu ke penjara, fair tidak? Apa tidak menderita pacarnya? Pacarku kok dikirim ke penjara? Ini memang salah. Ini tidak baik. Tapi mengirim pacarku ke penjara. Tergantung pacarnya umurnya berapa. Kalau umurnya 28, pacarnya umur 16 berarti pedofil. Kirim aja ke penjara. Sebenarnya saya bisa mempersoalkan lagi tuh penggunaan kata pedofil di situ. Tapi ya sudah. Gimana sih? Mas Reza, tenang ya. Ini berhadapan dengan perempuan. Kadang logis, kadang emosional. Wajar. Masuk.
proses penegakan hukum itu jangan hanya pakai logika, tapi juga harus pakai perasaan, menyelami perasaan kan. Iya, tapi aku paham argumen yang disampaikan Mas Reza. Tapi kan ada beberapa kasus yang kalau kita ngomong per kasus ya, ada juga kasus yang kekerasan seksual itu dilakukan bukan cuma oleh satu orang gitu, oleh beberapa gitu. Saya nggak tahu motifnya, mungkin balas dendam atau apa karena diputusin dan lain sebagainya. Kemudian solusinya adalah dikawinkan, itu kan nggak tepat ya. Tadi bukan nggak tepat lagi, sadis gitu. Ya, tadi tempat saya katakan kita harus sisir kasus per kasus, artinya tidak boleh pukul rata. Gitu. Kasus per kasus kita tinjau, sehingga kita bisa menyikapi secara jitu untuk kemanfaatan semua pihak lah semaksimal mungkin. Iya, gitu. Kita masyarakat atau di dalam forum diskusi ini mungkin bisa seperti itu. Tapi kan yang kita khawatirkan apakah pihak penegak hukum itu juga sama bisa memandang itu per kasus, tidak menggeneralisir bahwa kejahatan seksual itu adalah kejahatan yang tidak berat, tidak serius gitu dampaknya buat korban. Sisi kemanusiaannya hanya bisa dijamah lewat psikologi. Itu sebabnya mulai dari jenjang S1, menurut saya ini mahasiswa Fakultas Hukum perlu diberikan bobot diskusi, pengetahuan lebih banyak tentang psikologinya para pihak yang sedang bersengketa di ranah hukum. Termasuk psikologinya penegak hukum itu sendiri. Psikologinya polisi, psikologinya hakim, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi perlu diberikan porsi lebih banyak untuk hal itu. Dulu saya di PTIK, Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, mengajar psikologi forensik untuk kepolisian. Sekarang di Mahkamah Agung juga ada psikologi persidangan. Saya membawakan psikologinya hakim di sana. Ya menurut saya itu merupakan kabar baik, berarti otoritas semisal Polri tempo dulu dan otoritas Mahkamah Agung tempo sekarang sudah punya kesadaran lah tentang kita tidak bisa mengesampingkan pembahasan tentang psikologi kita ini, psikologi penegak hukum itu sendiri. Seperti itu. Jadi ya kita harapkan kalau mempertimbangkan pihak-pihak yang memang berada di lingkungan itu gitu ya, dengan segala tantangannya, perlu juga diperhatikan sisi manusianya. Ya kita berharapkan juga menjadi menjadi lebih baik lah penegakan hukum di Indonesia. Hukum yang ditegakkan lebih baik itu harus memenuhi 3 ciri. Yaitu? Kepastiannya ada, kemanfaatannya nyata, keadilannya betul-betul membumi di hati sanubari kita. Amin. Kepastian, kemanfaatan, dan keadilan. Amin. 3 itu harus ada. Tapi kalau dia menjadi alat kekuasaan? Sebatas pada kepastian. Proses hukumnya jalan. Siapa yang dikirim ke penjara? Nah, itu berarti sebatas bicara tentang kepastian. Kemanfaatan, ya jauh panggang dari api. Apalagi keadilan. Mari minum. Oke, habis ini tehnya lah sampai habis ya. Ini teh apa ini Kak Feni? Kenapa enak? Rasanya agak beda. Earl Grey atau Lady Grey? Earl Grey. Ya. Beda ya? Beda rasanya. Enak atau enggak? Enak. Enak ya. Oke. Di bawah ini. Jadi iklan. Iya. Ya, oke. Apalagi yang mau ditanya? Ya kalau misalnya dari masih mau dipanjangin soal yang pengalaman untuk ngurusin yang psikologi anak itu tadi yang kasus iya anak. Oke. Ini yang berikut nih, karena yang wawancara perempuan juga ya. Ini pertanyaan berikutnya adalah kalau kejahatan yang dilakukan oleh anak nih Mas Reza, itu penanganannya katanya ya dari sisi psikologi forensiknya sendiri juga ada tahapan yang berbeda. Nah, saya mulai dari hukum dulu ya, karena kan psikologi forensik itu kan sebenarnya psikologi yang menghamba ke hukum. Indonesia sudah punya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi kepada anak-anak yang melakukan kejahatan apapun itu, melakukan pidana, di samping dikenakan undang-undang atau hukum yang sifatnya umum, juga harus ditempel dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Semangat undang-undang ini adalah peringanan hukuman. Buru-buru nih, sejak pasal 1 seingat saya sudah dikatakan, anak itu, maksudnya anak yang melakukan pidana itu tidak boleh disikapi dengan dendam, amarah, kebencian, dan seterusnya. Pasal berikutnya, anak-anak yang melakukan pidana tetap harus dipandang sebagai insan yang punya masa depan. Sehingga kita ini oleh undang-undang SPPA, itu singkatannya, memang disuruh untuk membelai-belai anak yang melakukan pidana. Mengasihani mereka.
sehingga hukumannya harus diperingan. Contoh, kalau orang dewasa dikenakan ancaman hukuman maksimal, hukuman seumur hidup atau bahkan bisa sampai hukuman mati. Tapi kalau perbuatan yang sama dilakukan oleh anak-anak, hukumannya maksimal hanya 10 tahun saja. Ringan sekali kan? Dari hukuman seumur hidup atau hukuman mati di-courting sampai bisa sampai 10 tahun. Itu hukuman apa misalnya contohnya? Pidana Cintanya pembunuhan berencana, ini paling sederhana. Pembunuhan berencana. Pembunuhan berencana itu kan bisa sampai hukuman seumur hidup atau bahkan hukuman mati. Kalau anak yang melakukan anak-anak? Kalau dilakukan dewasa, hukumannya begitu. Tapi kalau dilakukan oleh anak-anak, hukuman maksimalnya berapa? 10 tahun. Termasuk restoratif justice juga kah diterapkan di situ? Singkat saya. Jadi untuk pidana-pidana yang ancamannya kurang dari 7 tahun kalau singkat saya, itu 7 atau 5 tahun itu diupayakan maksimal lewat restoratif justice. Tapi sudah ada presiden di Pengadilan Negeri Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur kalau tidak salah ya. Ada majelis hakim yang menjatuhkan hukuman 20 tahun. Anak-anak? Terhadap anak-anak. Berarti melampaui undang-undang. 100 kali lebih berat daripada ancaman yang ada dalam undang. Karena perbuatan si anak itu sangat keji. Maaf, dia membantai satu keluarga. Oke. Terus mengambil harta. Sehingga oleh majelis hakim dianggap 10 tahun yang sudah diatur dalam undang-undang itu tidak menjawab kebutuhan korban akan keadilan. Tidak bisa meredahkan kengerian sekaligus kemarahan masyarakat. Alhasil majelis hakim mengambil langkah berani, yaitu tidak menjatuhkan 10 tahun sebagaimana bunyi undang-undang, tapi 20 tahun. Inkrah kok. Sudah selesai. Berarti tidak ada penolakan. Boleh tidak? Kalau boleh. Dari pendapat Mas Reza sendiri? Saya katakan boleh. Boleh. Tepat nggak? Tepat. Kenapa? Karena di dunia yudisial, di dunia hukum, di dunia hakim itu ada istilah judicial activism. Aktivisme yudisial. Artinya hakim itu bukan hanya tukang menerapkan undang-undang. Apa kata undang-undang terapkan ini? Tidak. Hakim itu betul-betul harus menghayati realitasnya seperti apa. Bahkan menciptakan hukum yang baru. Lewat basis filosofis judicial activism itu. Sehingga ketika hakim menjatuhkan hukuman 20 tahun, saya mengapresiasi hal itu. Berarti melampaui undang-undang, iya betul. Tetapi dengan judicial activism, saya bisa mendukung, membenarkan dan menganggap itu sebagai sebuah jurisprudensi alias sebuah praktek hukum yang perlu ditiru oleh ruang-ruang sidang lainnya. Ini agak sedikit melencengnya itu, tapi menarik. Aku mengutip kalimat Mas Reza tadi, tidak menjawab rasa keadilan dan mengobati kengerian masyarakat terhadap perilaku anak ini yang sudah membantai korban. Kejahatan seksual itu justru korbannya kan hidup dan dia hidup dalam kengerian. Dan masyarakat sekitar juga ada kemungkinan juga ngeri terhadap perilaku. Tetapi kenapa hukumannya di bawah 7 tahun? Ya, itulah, nggak banyak. Ya, pertanyaan itu harus diajukan kepada DPR dan Presiden. Karena yang bikin undang-undang itu mereka. Kalau bagi saya, serius ya, saya ingin pelaku kekerasan seksual itu dihukum berat. Apalagi kalau tergolong sebagai residivis, hukumannya harus berat. Tetapi kan kita sudah punya undang-undang, berarti suka tidak suka semestinya kita harus menganut pada itu. Tinggal lagi keberanian hakim untuk menerapkan judicial activism. Dia tutup undang-undangnya, dia bikin hukum yang baru. Dengan keyakinan hukum yang baru inilah yang akan bisa lebih menjawab kebutuhan akan keadilan, meredakan ketakutan, dan seterusnya. Kontroversial, pasti. Mengundang pro kontra, pasti. Tapi ya, hakim punya kok kewenangan untuk itu. Tutup hukum itu. Dia bikin yang baru, judicial activism. Menarik ya. Menarik sekali ilmunya. Bayangkan bahwa potret-potret korban kekerasan seksual itu dipampangkan di ruang perkuliahan gitu ya. Sehingga mahasiswa tidak hanya memahami kekerasan seksual dari sisi bagaimana pembuktiannya, berapa tahun penjaranya, tidak begitu. Tapi dengan visualisasi ekstrim di ruang kelas. Membayangkan kengeriannya. Membayangkan kengerian itu barangkali akan lebih merasuk di hati dan membuat mahasiswa
dalam kurung calon hakim menjadi lebih berempati terhadap para korban. Oke, kita ngomong lagi pada psikologi penegak hukum ya. Penegak hukum itu kan tiap hari ya mungkin ya menghadapi berbagai kasus, bukti-bukti gitu ya. Hidup mereka di situ. Kesaksian-kesaksian korban, dan itu kan penuh dengan, ya kalau kejahatan-kejahatan serius itu kan penuh dengan kengerian. Betul. Makanya ada istilah, saya mengerti arahnya, ada istilahnya compassion fatigue. Keletihan akibat kepedulian. Keletihan akibat aku ingin melindungi kamu, aku ingin membela kamu. Tapi kepedulian macam itu kalau menumpuk juga bisa bikin capek, bisa bikin letih. Ya maaf kata ya, kalau di luar negeri sudah terdata berapa hakim yang melarikan diri ke miras, melarikan diri ke narkoba, bahkan mengakhiri hidup mereka sendiri. Karena itu? Antara lain karena compassion fatigue. Semasa pandemi, dokter-dokter, tapi di luar ya, kalau di kita tidak terdata ini. Tidak terdata ya. Di luar, dokter-dokter masa COVID mengakhiri hidup juga. Apa karena mereka benci? Bukan. Putus asa bukan, tapi compassion fatigue. Keletihan. Saya tiap hari mencoba membela korban, berempati kepada mereka. Tapi seolah tidak pernah berhenti kasus-kasus ini. Ataukah termasuk juga perilaku yang kalau kita ngeliatnya dari luar kayak nggak peduli amat sih gitu. Itu mungkin apakah akibat dari compassion fatigue? Oh beda dong. Kalau tidak peduli itu kan ignorance, berarti bukan compassion. Itu compassion. Oh iya mungkin saking dia capek akhirnya bodo amat lah gitu. Oh enggak begitu. Enggak begitu. Bukan bodo amat, bukan. Justru di puncak kepeduliannya itu, di puncak compassionnya itu mereka memilih untuk saya sudah cukup. Saya tidak bisa berkontribusi banyak ternyata gitu. Tidak ada kenyataan yang bisa saya ubah. Jadi izinkan saya pamit. Ya kurang lebih seperti itu. Bukan karena tidak peduli, bodo amat. Iya, karena terlalu peduli jadi seolah-olah jadi kayak terlihatnya jadi kayak putus asa gitu. Seolah-olah. Tapi ya kita harus pahami beda. Suasana batinnya berbeda. Mereka bukanlah kaum pembenci, orang-orang yang tidak peduli, bukan. Tapi justru memilih mengakhiri hidup sebagai manifestasi akan betapa beratnya pekerjaan, tanggung jawab yang harus mereka pikul, tapi betapa sedikitnya kenyataan yang bisa mereka ubah. Jadi dihadapkan pada tapi kita harus kirim pesan buru-buru ini supaya tidak keliru. Bahwa tidak ada pembenaran seujung kuku pun terhadap bunuh diri. Ya. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Jadi compassion fatigue pun tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk siapapun mengakhiri hidup mereka. Bunuh diri harus tetap dianggap sebagai sebuah keputusan yang salah. Tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ditiru. Apapun alasannya. Disclaimer itu harus terus dikumandangkan. Betul. Ya. Oke, menarik sekali. Oke, sekarang aku mau nanya, gimana Mas Reza ngobrol sama aku? Menarik. Soalnya Mas Reza nih, kita udah berapa kali ngundang ya. Selalu agak bingung gitu ketika diundang oleh Feni Rose, ya kan Mas Reza? Betul, antara percaya dan tidak percaya. Ya. Begini Kak Feni, saya itu sudah sampai pada usia ketika ada dua ajaran agama yang sering membuat saya mengalami beban di batin. Apa itu? Satu gini, kesan hebat kita ini, siapapun itu lebih karena Allah itu masih baik hati saja menutupi aib kita. Iya. Jadi ketika saya misalnya muncul di depan kamera gitu, terus saya sedang membangga-banggakan diri, membesar-besarkan kepala, menepuk-nepuk dada, tidak. Di hati itu tetap ada perasaan itu, bahwa kesan positif. Ini kan saya tafsirkan sebagai kesan positif ya, Kak Feni dan teman-teman mengundang saya karena punya penilaian positif lah terhadap saya kan gitu. Betul begitu ya kurang lebih ya. Yeah. Tapi saya harus buru-buru mengingatkan diri saya bahwa kesan positif itu lebih karena Tuhan itu sedang tutup aib saya aja. Satu. Yang kedua, ada ayat juga mengatakan hidup kita ini tak lebih dari senda gurau dan permainan aja. Jadi kesannya ini kita ngomong positif, kesannya kita peduli pada hukum, kesannya peduli pada korban. Tapi bisa tidak kita secara murni membersihkan hati kita dari unsur senda gurau dan permainan itu? Pasti sekian persen tetap ada di dalam hati kita. Oh ini senda gurau, ini permainan, ini ecek-ecek gitu. Dua hal itu yang semakin sering mengusik masuk ke hati saya ketika termasuk ketika diundang oleh Kak Feni dan teman-teman ke sini.
ini sendaguradun permainan aja ini saya pikir. Oke. Itu. Tapi akhirnya saya berpikir jalan, kan saya sholat di sebelah ya, di kantor kelurahan sebelah. Saya pikir ya sudahlah, saya coba yakinkan diri saya lagi bahwa inilah jawaban Allah terhadap doa saya. Saya berdoanya begini, kalau kedatangan saya di forum apapun itu sebatas untuk membesar-besarkan kepala atau sebatas untuk mencari-cari dana, saya minta Tuhan tutup serapat-rapatnya. Tapi sebaliknya, kalau lewat ini Allah memang memberikan saya tambahan ilmu dan membukakan jalan bagi saya untuk berbagi ilmu, tolong lapangkan selapang-lapangnya. Itu. Amin. Gitu. Jadi yang dirasain apa nih? Ya akhirnya kenapa saya mau tetap akhirnya mau datang ke sini ya, saya mencoba untuk meluruskan niat saya itu. Meluruskan niat. Betul. Karena kadung tersimpan di kepala saya sosok Feni Rose itu ya sosok entertainment, bukan sosok yang buruk, bukan dunia yang buruk, tapi ini bukan dunia saya gitu. Saya menganggap begitu. Takutnya ini menjadi kayak menjadi cobaan popularitas begitu. Betul, ya. Nah gitu. Dan tidak banyak manfaatnya juga bagi Kak Feni dan bagi viewers. Saya khawatirnya begitu. Iya, ya. Gitu. Ya itu lagi kan bahwa kalau memang saatnya kita dibukakan kesempatan untuk mendapatkan ilmu baru, ya viewers akan datang. Nah, selapang-lapangnya itu. Makanya doanya insya Allah selalu lancar perbincangan kita dan aman dan banyak manfaat yang bisa dibagikan dari perbincangan hari ini. Mas Reza, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Feni. Akhirnya memutuskan datang kemari. Jangan kapok ya. Dan terima kasih buat Anda. Barangkali pusing nih apa sih pembicaranya, atau barangkali juga kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada potongan yang kemudian viral atau apalah itu ya kan. Tapi yang jelas niat kita di sini berbincang ini berdiskusi. Kalaupun ada yang bisa menjadi manfaat ya insya Allah baik buat semuanya. Begitu, tidak ada maksud untuk menyudutkan salah satu pihak. Kalaupun ada perdebatan sedikit di sini, ini biasa ya. Kita mungkin kita juga belajar untuk saling bagaimana caranya memahami dan menghormati pandangan masing-masing. Begitu ya Mas Reza ya. Terima kasih sekali lagi. Spill the tea, tehnya habis. Okay then, let's spill the tea.